Halo sahabat Bima, kembali lagi di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Kak Wahyudin, dalam membahas TKA Ekonomi. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke soal yang pertama. Let's go! Soal yang pertama, di sini kita ditanya sifat permintaan harga barang-barang pokok seperti beras dan minyak goreng yang sekarang ini cenderung naik adalah. Nah, di sini opsinya ada yang A, elastis, B, inelastis, C, elastis sempurna, D, elastis uniter, dan E, inelastis sempurna. Nah, kalau kita lihat opsinya, ini adalah jenis-jenis dari elastisitas ya. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi jenis elastisitas? Nah, salah satunya adalah yang disebutkan di soal, yaitu jenis barangnya. Di sini kan ada barang-barang pokok ya. Jadi jenis barangnya ini adalah barang pokok. Ini jenis barang. Nah, semakin pokok suatu barang, maka semakin kita tidak mau untuk mensubstitusikannya atau tidak mau untuk menggantikannya. Artinya, semakin tidak peka kalau misalnya ada perubahan harga. Nah, kalau kita ngomongin elastisitas, itu sebenarnya yang paling inelastis, itu yang inelastis sempurna. Ini yang paling bawah itu yang paling tidak elastis, atau yang paling nggak peka terhadap perubahan harga. Disusul sama yang inelastis, terus kemudian elastis uniter, elastis, dan elastis sempurna. Gitu. Nah, terus kemudian berarti jawabannya yang mana, Kak? Nah, untuk barang-barang pokok yang kita nggak mau substitusikan, itu termasuk ke yang jenisnya inelastis. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah pertanyaan tentang hal yang sama kayak soal nomor 1. Kalau kita baca soalnya, barang-barang tahan lama durable goods ditanya umumnya memiliki permintaan yang, nah lihat opsinya, inelastis, elastis sempurna, elastis uniter, sama inelastis sempurna. Persis kan opsinya sama kayak soal sebelumnya. Jadi memang materinya masih sama kayak soal sebelumnya, yaitu terkait faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas suatu harga. Faktor apa yang mempengaruhi elastisitas harga suatu barang ya, atau kakak sebut aja sebagai elastisitas permintaan karena kita spesifik ngomongin elastisitas harga permintaan. Nah, yang pertama ada seberapa pokok ya di soal nomor 1. Jadi pokok atau tidak. Semakin pokok berarti semakin inelastis tadi, sekalian review. Terus kemudian untuk yang kedua, itu adalah durabilitas, ketahanan. Ketahanan, kakak tulisnya ketahanan aja ya. Nanti kalau durabilitas apa lagi gitu ya. Nah, jadi untuk barang yang punya durabilitas lebih tinggi, ya ini lebih tahan gitu ya, kita sebut saja lebih tahan lama, itu dia sifatnya lebih elastis. Sementara untuk yang lebih tidak tahan lama itu sebaliknya. Nah, kenapa yang lebih tahan lama itu lebih elastis? Karena kalau definisi elastisitas sendiri itu kan lebih elastis berarti artinya lebih peka terhadap perubahan harga. Yang artinya adalah kalau misalnya harga barang-barang yang lebih tahan lama ini berubah, maka itu akan berdampak besar kepada permintaannya. Contoh, kita asumsiin aja barangnya itu barang yang sama deh, tapi durabilitasnya aja yang beda. Ketahanannya aja yang beda. Seberapa lama kita bisa pakainya aja yang beda. Misalnya kalian ditawarin nih untuk beli tiket Blackpink, gitu ya. Ini harganya gila banget sih emang. Misalnya cuma ditawarin 1.000 doang harganya. Yang satu cuma bisa dipakai sekali, dan itu 1 jam dari sekarang, gitu kan. Nggak peduli kan lagi ngapain sekarang, lagi belajar, lagi nonton, lagi apa. Pokoknya ini kalian ditawarin tiket Blackpink harganya 1.000. Nah, satunya lagi, itu harganya 1.000 juga, tapi bebas. Kalian mau nonton konser Blackpink di negara mana aja, pada saat jadwal yang mana aja. Nah, kira-kira kalau kalian diminta untuk milih gitu, milih yang mana? Tentu milih yang fleksibel waktunya kan, yang lebih tahan lama, yang bisa diakses kapan aja itu tiketnya. Nah, sama kayak soal ini. Barang-barang tahan lama durable goods itu sama kayak contoh barusan. Lebih tahan lama artinya lebih elastis. Maka untuk barang-barang tahan lama umumnya memiliki permintaan yang
elastis. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Komoditas yang permintaannya elastis uniter memiliki koefisien elastisitas absolut sebesar. Nah, jadi kalau kita ketemu soal-soal kayak gini, lihat opsinya itu kan ada A 0, B kurang dari 1, C 1, D lebih besar dari 1, dan E itu tak hingga. Jadi kita tuh diminta untuk memasangkan lah gampangnya gitu, antara koefisien elastisitas sama jenis dari elastisitasnya. Ini kakak list aja ya untuk jenis-jenisnya. Jadi kalau kita ngomongin jenis elastisitas, berdasarkan koefisiennya tentu ya. Itu yang pertama ada inelastis sempurna. Nah, ini tuh dia punya nilai koefisien elastisitas. Ini kakak singkat aja KOF ya. Koefisien elastisitas atau biasa kita sebut sebagai E gitu ya, disingkatnya elastisitas, nilainya adalah 0. Terus kemudian yang kedua ada yang jenis elastisitasnya itu adalah inelastis. Nah, untuk yang inelastis itu nilainya kurang dari 1. Terus kemudian yang ketiga itu ada elastis uniter. Itu nilai elastisitasnya sama dengan 1. Terus kemudian yang keempat ada yang elastis. Nah, untuk jenis elastisitas yang elastis, dia nilai elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Terus yang berikutnya yang 5, yaitu yang terakhir adalah elastis sempurna. Jadi ada inelastis sempurna, ada yang elastis sempurna ya. Itu nilai koefisien elastisitasnya tak hingga. Gitu. Pas, itu semuanya ada di opsi. Nah, di sini yang diminta apa? Yang diminta adalah komoditas yang permintaannya elastis uniter. Elastis uniter berarti yang ada di poin 3. Berapakah nilai koefisien elastisitasnya? Nilainya adalah 1. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang C. Koefisien elastisitasnya adalah 1. Kita lanjut ke soal yang keempat ya. Yang terjadi bila kurva penawaran bergeser ke kanan, sedangkan kurva permintaan tetap pada jenis barang yang permintaannya elastis adalah. Nah, di sini opsi A, B, C, D, E-nya itu ada jumlah harga dan jumlah barang. Itu perubahannya beda-beda. Ada yang dibilang harganya turun, jumlahnya berkurang, harga turun, jumlahnya bertambah, harganya naik untuk C sama D, tapi yang satu bilang jumlah barangnya berkurang, jumlah barangnya bertambah kalau yang D. Yang E harganya tetap, jumlah barangnya akan bertambah. Gimana cara kerjainnya? Nah, untuk kerjainnya, kita lihat di sini. Yang ditanyakan yang terjadi, gitu ya. Kalau kita ngomong yang terjadi, berarti ada kejadian dong. Nah, apa sih yang terjadi gitu? Nah, yang terjadi itu tergantung bilanya apa. Nah, di sini bilanya ada kurva penawaran bergeser ke kanan. Ya, sedangkan kurva penawaran tetap pada jenis barang yang permintaannya elastis. Jadi, ada 3 informasi penting. Terus soalnya itu jawabannya harus berupa perubahan harga dan jumlah barang keseimbangan. Berarti sebenarnya ini nyerempet-nyerempet materinya sama permintaan penawaran atau lebih tepatnya keseimbangan pasar. Nah, kita perlu gambar dulu agar lebih akurat ya ngejawabnya. Gambar aja bebas, supply sama demand. Gitu. Yang penting sesuai sama ketentuan di soalnya. Nah, untuk supply-nya itu bebas kalian gambarnya, yang penting dari kiri bawah ke kanan atas garisnya. Seperti pada umumnya. Nah, cuman yang perlu diperhatiin adalah demand-nya atau permintaannya. Demand-nya atau permintaannya ini elastis ya. Nah, kalau kita ngomongin permintaan elastis ya, itu semakin elastis, semakin landai dia. Berarti untuk demand-nya kita buat aja agak sedikit landai. Landai itu agak cenderung lurus ya. Jadi demand-nya kayak gini. Nah, supply-nya kan dibilang, permintaan yang tetap gitu ya. Terus kemudian penawarannya geser ke kanan. Jadi untuk penawarannya atau supply-nya kita bikin satu lagi yang di sebelah kanannya. Bergeser tuh berarti kita bikin satu kurva baru yang sejajar di sebelah kanan. Kita anggap aja S2. Nah, kalau kita ngomongin perubahan, berarti kita harus tahu dulu awalnya itu di mana gitu ya. Nah, awalnya itu kita lihat S sama D-nya atau supply dan demand-nya itu memotong di sini nih. Nah, ini adalah equilibrium atau keseimbangan yang awal. Ini kita sebut aja sebagai S1.
untuk supply awal. Nah, kita lihat. Di sini harga yang berlaku adalah P1 dan kuantitas yang berlaku adalah Q1. Lalu kemudian untuk yang baru setelah supply-nya geser ke kanan, itu ada di E2, equilibriumnya atau keseimbangannya. Kita tarik garis putus-putus juga ke kiri. Ini nanti kita akan dapat P2, lalu kita tarik garis putus-putus ke bawah. Kita akan dapat Q2. Nah, satu step lagi terakhir untuk menjawab soal ini. Kita lihat dampaknya. Dari yang E1 ke E2, apa sih yang terjadi ketika supply-nya geser ke kanan, demand-nya stay atau tetap? Nah, pertama kita lihat, kan harga dulu yang diminta ya. Dari P1 ke P2, itu ke bawah kan? Berarti artinya harganya turun. Jadi antara A sama B ya yang harganya turun. Yang lain udah nggak usah dilihat. Terus kemudian kita lihat kuantitasnya dari Q1 ke Q2. Geser ke kanan. Kalau ke kanan berarti nambah. Berarti jumlah barangnya bertambah. Oke, berarti jawaban yang tepat harganya turun, jumlah barang bertambah. Jadi yang B ya jawabannya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Di soal yang kelima ini, pertanyaannya minta kita untuk menghitung. Tahu dari mana? Kelihatan ada angkanya. Nah, kita baca soalnya bareng-bareng ya. Bila pemerintah mengurangi subsidi harga penjualan BBM di dalam negeri, harga jual BBM akan naik. Bila kenaikan harga BBM sebesar 30%, jumlah permintaan terhadap BBM akan turun sebesar 20%. Hal ini berarti BBM tergolong barang. Nah, kita harus tahu dulu nih, kalau kita ngomongin penggolongan barang, ya apapun itu, termasuk BBM di soal ini, itu kan sebenarnya udah disebut juga sih di soal sebelumnya ya. Itu kan kita harus tahu dulu nilai dari elastisitasnya. Kalau di soal sebelumnya itu kan dikasih tahu barangnya apa, jenis elastisitasnya, terus elastisitasnya itu koefisiennya berapa gitu ya. Nah, di soal ini dibalik gitu. Kalian diminta untuk nentuin elastisitasnya dulu, lalu kemudian menggolongkan. Ya, untuk listnya masih ingat kan tadi ya. Jadi kita bisa langsung ke kalkulasinya aja. Untuk mengkalkulasi elastisitas atau menemukan koefisien elastisitas, kalau dikasih tahu datanya berupa persentase, ini kan persentase dua-duanya nih, gitu ya. Kalian bisa menggunakan rumus ini. Elastisitas sama dengan persentase perubahan Q atau kuantitas dibagi persentase perubahan P, yaitu price, harga barang. Nah, di sini bila kenaikan harga BBM sebesar 30%, kenaikan harga itu berarti price ya, berarti persentase delta P-nya. Kita taruh sama dengan per, berarti di bawah dia 30%. Terus kemudian jumlah permintaan terhadap BBM akan turun sebesar 20%. Jadi persentase perubahan Q-nya itu adalah 20%. Gini ya. Nah, ini gampang banget. Ya, angkanya kan itu ada persentase atas bawah, nih kalian coret aja. Terus ada 0 atas bawah, dicoret aja 0-nya. Sehingga kita dapat 2/3. Nah, sebenarnya kan kita bisa aja ngitung ya 2/3 itu berapa. Tapi kan intinya kalau kita ngomongin elastisitas, itu koefisien elastisitasnya terkategori ya. Kita nggak perlu kayak spesifik berapa sih angkanya. Jadi kita cukup ngira-ngira. Nah, kalau kita ngomongin 2/3, itu di atas 1 atau di bawah 1? 2/3. 2 dibagi 3. Pembagi lebih besar kan? Pasti di bawah 1. Nah, ingat kalau elastisitasnya di bawah 1, ya, elastisitas di bawah 1, itu masuknya kategori apa? Ya, masuknya kategori yang inelastis. Gitu. Nah, ini biar nggak gantung 2/3-nya ditulis deh. Ini kalau kalian cari 0,67 hasilnya. Oke. Jadi 0,67 bener ya. Dia kurang dari 1, jadi jawabannya inelastis. Berarti yang B. Yang bersifat, B itu elastis. Yang bersifat inelastis itu yang D. Salah baca. Sip. Jawabannya yang D ya. Soal yang ke-6. Pak Made adalah pedagang sayuran. Harga sayur per kilogram di pasar 50.000. Pada harga tersebut, jumlah sayur yang terjual adalah 100 kg. Karena merasa peluangnya masih cukup besar, esoknya Pak Made menyediakan sayuran lebih banyak. Untuk menarik pembeli, Pak Made menjual sayurannya dengan harga yang lebih rendah, yaitu 40.000. Dengan harga tersebut, sayuran terjual mencapai 200 kg. Dengan demikian, nah ini bukan ABC biasa ya. Jadi ini ada pernyataan, terus kalian diminta untuk menentukan pernyataannya itu benar atau salah. Yang pertama, permintaan sayuran yang dihadapi Pak Made sifatnya elastis. Yang kedua, penerimaan Pak Made meningkat sebesar 3 juta.
Yang ketiga, koefisien elastisitas harga permintaannya adalah 5. Yang keempat, penawaran sayuran bersifat elastis. Nah, kalau kita lihat ya, nomor 1 atau poin yang pertama ini sama poin yang ketiga itu ada korelasinya. Korelasinya apa? Kita tuh nggak bisa nentuin sifat elastisitas kalau kita belum hitung koefisien elastisitasnya. Nah, di sini kan yang poin 1 sifat elastisitasnya katanya elastis, terus kemudian yang 3 koefisien elastisitasnya adalah 5. Nah, itu berhubungan kan. Kita dapat nilai koefisien elastisitasnya dulu baru bisa nentuin terkait sifat elastisitasnya. Jadi mungkin pertama kita bisa mulai dari menghitung nilai dari elastisitasnya. Di soal sebelumnya, nilai elastisitas itu kan kita bisa cari pakai persentase delta Q per persentase delta P. Cuman kan di sini datanya bukan berapa persentase, berarti kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Ada juga rumus yang lain. Rumus yang lain adalah delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, delta Q itu apa? Delta Q itu adalah perubahan Q atau perubahan kuantitas, delta P adalah perubahan harga. Kalau kita lihat kuantitasnya di sini kan awalnya yang terjual 100 kg. Terus kemudian setelah harganya berubah jadi 200 kg. Artinya ada perubahan kuantitas sebesar 100 ya. Dari 100 ke 200. Ini langsung aja kakak tulis 100 per delta P atau perubahan harga. Nah, harganya itu awalnya 50.000 jadi 40.000. Berarti artinya perubahan harganya adalah 10.000 dari 50.000 ke 40.000 ya kan? Tulis di sini 10.000 dikali sama P1. P1-nya adalah harga mula-mula. Di sini harga mula-mulanya adalah yang 50.000 ya, teman-teman semua. 50.000. Terus kemudian untuk kuantitasnya di sini yang mula-mula adalah 100 kg. Tulis di sini 100. Oke. Lalu kemudian kerjain seperti biasanya. Di sini yang bisa dicoret mungkin boleh dicoret. Kayak misalnya ini kita punya 100 sama 100 bisa dicoret ya. Berarti 100 bagi 100 kan 1. Terus kemudian ada 50.000 sama 10.000 ini bisa dibagi. 50.000 bagi 10.000 itu 5. Ya, sehingga kita punya hasilnya adalah 1 dikali 5 yaitu 5 ya. Nah, oke, kita udah dapat koefisien elastisitasnya 5. Jadi pernyataan yang 3 itu sudah bisa kita pastikan bahwa yang 3 itu benar. Ini kakak tandain B. Terus kemudian yang 1 tadi kan berhubungan ya. Kalau 3 udah dapat kita bisa nentuin satunya benar atau salah. Nah, elastisitasnya kan 5. 5 itu nilainya lebih dari 1 ya. Karena elastisitasnya 5 yaitu lebih dari 1, berarti dia masuk golongan yang elastis. Nah, berarti yang 1 juga betul. Nah, terus udah selesai untuk yang 1 dan 3-nya. Sekarang kita ke pernyataan 2. Penerimaan Pak Made meningkat sebesar 3 juta. Nah, kalau kita ngomongin penerimaan sebagai orang yang berjualan nih si Pak Made, itu kan kita dapetin angka penerimaan totalnya dari mengalihkan jumlah barang yang terjual sama harganya kan. Semakin banyak yang dijual, maka penerimaannya makin banyak. Jadi kalau kita compare, nih kakak tandain dulu, ini di sini. Sekarang kita ngomongin yang poin 2 ya. Kita compare permintaannya meningkat atau enggak, berarti kita harus tahu permintaan awal dan permintaan akhirnya, dan harga awal dan harga akhirnya. Oke, jadi kita compare penerimaan awal dulu ya. Kita tulis penerimaan 1 gitu ya. Terus sama dengan price-nya P1 dikali sama Q1. Price-nya adalah 50.000 dikali kuantitasnya 100 kg. Berarti 50.000 dikali 100 yaitu 5 juta ya. Lalu kemudian penerimaan 2 setelah harganya berubah, ya, harganya itu berubah jadi 40.000 dikali sama, ini biar nggak bingung, itu adalah didapat dari P2 kali Q2. Ini harganya 40.000 setelah berubah, terus kemudian kali Q2 nya adalah 200 kg. 4 kali 2 8, terus nolnya 4 tambah 2 6, berarti juta ya, 8 juta. Penerimaan awalnya 5 juta, penerimaan 2-nya 8 juta. Berarti kalau kita cari selisihnya itu adalah ada kenaikan 3 juta ya, ada kenaikan sebesar 3 juta. Jadi yang poin 2 itu juga benar. Oke.
Ini kakak hapus untuk centang 1 sama 3-nya itu bukan benar, nanti bingung ya. Itu korelasi maksudnya 1 sama 3 ada hubungannya, kakak ganti sama tanda panah gini aja. Nah, jadi kita udah dapat 1 benar, 2 benar, 3 benar. Terakhir yang poin 4. Penawaran sayuran bersifat elastis. Nah, kalau kita ngomongin penawaran, kita harus punya data terkait perubahan kuantitas dan perubahan harga yang ditawarkan. Di soal ini kita nggak punya nih nilai dari penawarannya si Pak Made. Jumlah sayur yang ditawarkan sama Pak Madenya nggak ada kan di soal. Yang ada cuma laku terjualnya berapa banyak gitu. Nah, kalau laku terjualnya berapa banyak itu berarti permintaan, bukan penawaran. Kalau penawaran itu adalah berapa banyak yang Pak Made siap untuk jual. Itu datanya nggak ada. Karena datanya nggak ada, kita nggak bisa bilang yang 4 itu benar. Jadi yang benar untuk soal yang ke-6 ini adalah poin 1, 2, dan 3. Nih ya, kakak tulis 1, 2, dan 3. Gitu untuk soal nomor 6. Bagaimana Sobat Bima? Apakah kamu masih punya pertanyaan terkait materi video kali ini? Jika kamu masih ada pertanyaan terkait video kali ini, yaitu elastisitas TKA ekonomi, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, langsung aja kamu subscribe channel ini. Kenapa? Karena masih banyak video-video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Oh iya, jangan lupa untuk tekan like dan share juga ya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.